Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil masyayikh wal ulama wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al-mu'tabarah, para pejabat pemerintah, pengurus NU, muslimat fatayat, ansor pagar nusa, ibnu PPNU, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. 1500 tahun yang lalu, 1500 tahun lalu, bangsa Arab, bangsa yang jahiliyah, bahkan sempurna jahiliyahnya, tidak ada pendidikan, tidak ada sekolah, madrasah, pesantren, rata-rata buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Rasulullah SAW piyambak nggih boten saged maca, boten saged nulis. Di sisi lain, bangsa Arab menyembah berhala tanpa ada kitab sucinya. Beda dengan orang Hindu. Orang Hindu nyembah berhala, batu, tapi punya dasar teologi, dasar akidah wonten. Kitab Rigweda, Mahafad Gita, Ramayana. Orang Buddha nyembah batu, tapi ada kitab sucinya, Tripitaka. Kalau orang Arab waktu itu nyembah batu tanpa ada dasar ilmu akidah betul-betul, tidak mengerti kitab suci, nggak mengerti apa itu wahyu, apa itu nabi, nggak ngerti orang Arab waktu itu. Tuhan berhala di kota Mekah kurang luwih 360. Ada namanya Lata, Uzza, Manah, Hubal, Ya'uq, Yahuth, Suwa', Wad. Itu nama Tuhan orang Arab antara lain tuh. Kalau punya anak perempuan khawatir menjadi beban, lebih baik dikubur sejak bayi, dikubur urip-uripan, masih hidup dikubur. Takut kalau nanti tua jadi beban, tidak manfaati. Orang manfaatnya golek banyu atau bantu golek rumput, angon wedhus orang manfaatnya. Dan kalau bapaknya mati, ibunya masih cantik, dipek dewe, emang-emang kalau dipek orang lain, itu jahilnya luar biasa. Masyarakat yang seperti itu digambarkan oleh Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah merintah Nabi Muhammad agar membangun masyarakat yang seperti tadi itu, buta huruf, ora ono sekolah, ora ono ilmu, nyembah batu, primitif, mudah perang, satu suku dengan yang lain gampang perang, hanya masalah sepele, perang berpuluh-puluh tahun, antara lain perang Fijar. Rasulullah waktu itu usia 14 tahun, membantu pamannya Abu Thalib membawa anak panah. Abu Thalib ikut perang pamannya, lalu Rasulullah bantu, masih kecil 14 tahun. Itu perang Fijar, sebabnya ada tamu ontanya dicuri. Kalau kita sepeda motor lah, itu antara yang punya sepeda motor sukunya dengan keluarga tamu ini, sukunya apa, Sahibul Bait yang ditamuni, perang 40 tahun hanya karena masalah sepeda motor. Misalkan kalau kita di sini sekarang, itulah jahiliyah. Rasulullah diperintah oleh Allah agar membangun masyarakat yang seperti itu. Rasulullah bangun orang Arab buta huruf, nyembah watu, bukan kenal ilmu, bukan kenal sekolah. Caranya gimana caranya? Nah ini pertama, Rasulullah diperintah oleh Allah agar membacakan Quran kepada orang Arab. Yatlu alaihim ayati. Ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran, orang Arab ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak gini, orang jahiliyah itu hanya menghormati, memuliakan 3 macam orang. Berapa? 3 macam orang. Bukan orang pinter, bukan kiai dihormati, buatan. Nomor setunggal penyanyi. Wah, nek penyanyi dihormati. Orang Arab nuduh Muhammad itu pengen terkenal, maka dia nyanyi Quran, maksudnya nyanyi itu pengen terkenal dia itu. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yambaghilah in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Dia pun jawab orang Arab niku, Muhammad tidak belajar syair, tidak layak, tidak patut kalau Muhammad belajar syair. Yang dibaca Muhammad bukan nyanyian. Al-Quran jawab nih. Maka kalau ada orang sangat banget menghormati penyanyi, berarti orang jawab, berarti apa? Seneng penyanyi nggak apa-apa, asal ya sedang-sedang saja. Nonton dangdut sampai nggak sholat isya, nggak sholat subuh, itu jahiliyah. Ngundang penyanyi 5 lagu 50 juta berani. Ngundang kiai jawab, bukan saya, bukan yang ngundang kiai sopo ae lah, piro iku. Tapi ngundang penyanyi 5 lagu 50 juta berani, asal datang, asal ngebor. Paham boten? Kita tidak anti penyanyi boten, tapi ojo sampai melupakan ibadah, melupakan kehidupan kewajiban sehari-hari karena sebab nonton dangdut. Nggak tidur semalam, besoknya nggak kerja, males kerjanya, ibadah boten, gue duit ora, males. Nomor 2, orang Arab menghormati kahin, dukun.
Yang dibaca Muhammad itu kahana, jampi-jampi, mantra-mantra perdukunan itu. Muhammad pengen terkenal itu. Yang dibaca Muhammad itu perdukunan. Orang jawab, wala biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra dukun. Paham betul? Jadi kalau ada orang sering sowan nang dukun berarti jawab berarti nek nyuwun donga karo kiai cukup nggawane rokok jarum coklat 2 bungkus. Tapi kalau ke dukun berapa juta saja asal jadi. Ngoten bener. Sama ya, sama dengan trot. Itu tanda-tandanya jahiliyah. Yang ketiga, orang jahiliyah Arab sangat menghormati sahir, dukun santet. Malah Nabi Muhammad diisukan yang dibaca Muhammad tuh jampi-jampi santet itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Yang dibaca Muhammad tuh nggak ada lain kecuali sihir itu. Sihir dibaca Muhammad itu. Nah, maka kalau ada orang pernah datang ke tukang santet agar membunuh saingannya, lawannya, berarti wonten boten, betul nonton nggak ada. Bon. Ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada orang Arab, masyarakat Arab semua heran. Muhammad ora iso moco, ora iso nulis, berarti tidak pernah ngaji, nggak pernah sekolah, tidak bisa baca kitab Taurat, nggak bisa baca kitab Injil, nggak bisa baca kitab Zabur, nggak pernah bergaul dengan orang pinter, kenalannya orang pinter geboten. Tiba-tiba yang dibaca Muhammad cerita tentang Nabi Adam, Ibu Hawa di sorga, dilarang makan buah-buahan, tiba-tiba digoda setan, tergoda, diusir dari sorga, jatuh di alam bumi ini. Kondi Muhammad iso cerita gitu. Dari mana Muhammad bisa cerita itu? Cerita banjir Nabi Nuh, semuanya mati tenggelam kecuali 81 orang yang numpak perahu karena Nabi Nuh. Cerita Nabi Ibrahim di Babilonia dibakar oleh Raja Nabukhadnezzar, tapi Nabi Ibrahim gak kebakar, selamat, hijrah ke Palestina, Yerusalem. Kondi itu kan sejarah itu. Nabi Muhammad gak pernah baca sejarah, gak pernah ngrungokake wong dongeng mboten ate, ora wong pinter kok. Tiba-tiba Nabi Muhammad Isa cerita Nabi Musa tongkatnya ajaib, Isa jadi ular, dihantamkan ke batu bisa keluar airnya 12 pancuran, 12 sumber dari batu, dipukulkan Laut Merah bisa jadi jalan tol. Udah cerita ngono kondin Muhammad itu. Isa cerita Nabi Isa menyembuhkan, ngobati wong buta, wong lumpuh, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Walhasil orang Arab jahiliyah mendengarkan Al-Quran kagum, heran. Tapi ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak bukan karena tidak kagum, bukan karena tidak heran, karena gengsi. Ngeten
Saya senang mendengarkan Muhammad Quran itu senang. Tapi sayangnya yang dibaca Muhammad itu mencaci maki berhala. Sedangkan saya usaha bisnisnya, ekonominya jual berhala. Lah kalau saya ikut Muhammad bangkrut loh. Kamu mau jawaban saya ki teng beri tempat deh teng nek ngrungokne kiai ngaji dilarang minum bir. Lah aku nang warunge jualan bir. Sing untungnya akeh, nek jual rokok buat tempatnya untung. Nek jual bir untungnya akeh. Lah kalau bir diharamkan, bangkrut ekonomi saya. Jadi tidak mau masuk Islam karena kepentingan bisnis ekonomi. Paham? Ada lagi yang kalau saya ikut Muhammad duduk bersama Bilal, budak hitam, Suhaib, Yasir, Ammar bin Yasir, wong gembel-gembel iku, aku Bendoro kok, Raden. Mosok mlungguh karo wong gembel, moh. Ning musala lampunya peteng, tikarnya sobek, ambune amis, jedingnya kuning, gimana? Toiletnya, nusantara ya, iya. Lantainya kuning, si ora kuning mek tapak dua kaki tos ora kuning niku. Airnya kosong, ciduke bolong, alah masyaallah. Mosok aku ngaji nang tempat kaya ngono kuwi, nang hotel aku gelem. Yang mosok ngaji musala nglemprak ngono kuwi. Wonten semoten niku. Jane kagum nang Quran, hanya sayang tempatnya itu yang saya enggak setuju. Nanti sama-sama budak Bilal, jongos karo budak Bilal, gengsi aku. Ada lagi, saya kalau mendengarkan Muhammad isinya ancaman. Barang siapa melakukan maksiat, rokok dibakar. Barang siapa bohong atau ngerasani iki, yang ngerasani lah, mongko akhirat ilate digunting. Barang siapa zina, mongko bakal dibakar rokok. Aduh, ngeri. Luwi api ora krungu aku, luwi api ora krungu. Nang ngaji nang kiai citane ngoten, kiai nang bakal mungkar nakir, medene nggo palu. Aduh, daripada krungu, daripada ora krungu, luwi api ora krungu pisan. Wonten boten kaya ngoten mriki wonten. Betul wonten nggih. Iku orang jahiliyah. Semua mengakui hebat Muhammad Quran ini, tapi sayang ora cocok karo hawa nafsune, ora cocok karo kepentingane. Tapi yang mendapatkan hidayah ya banyak. Dengan sebab mendengarkan Al-Quran, Sayyidina Umar ibn Khattab masuk Islam. Sahabat Umar meninggalkan kota Mekah berburu di padang pasir setengah bulan. Pulang dari berburu masuk kota Mekah, mendengar berita adik kandungnya, Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam ikut Muhammad. Umar kaget, apa adik saya ini tak parani, tak tempeleni lah, tak taboi. Umar pergi ke rumahnya adiknya, sampai pintu mendengar suaranya Fatimah adiknya lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, wahai Muhammad,
Tidak sekali-kali aku menurut Al-Quran untuk mencelakakanmu, tapi Quran adalah peringatan, petunjuk bagi orang yang mau diingatkan. Quran diturunkan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah namanya Ar-Rahman. Itu Umar yang tadi mau nempelengin adiknya, mendengar surat Toha dibaca adiknya, ngelumpruk, terduduk, lemes, keringet dingin. Akhirnya beliau ngetok pintu, masuk ke rumahnya Fatimah adiknya, ikut baca Toha, karena Sayyidina Umar bisa baca, ikut baca surat Toha dalam kertas itu. Selesai baca, Aina Muhammad al-an, saya kira di Muhammad. Oh, di sana, di jihad, di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Sayyidina Umar lari, ngetok pintu Arqam bin Abil Arqam. Rasulullah dengan para sahabat di dalam rumah itu, ketakutan para sahabat. Umar terkenal preman, pemabok, begal, pembunuh. Umar itu tanpa dana lah, preman. Nabi Muhammad buka pintu, Umar masuk, merangkul Rasulullah, membaca 2 kalimat syahadah, sebab mendengarkan Al-Qur'an. Setelah Umar masuk Islam, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, mulai besok jangan di sini sholat, di masjid. Sholat atau ngaji atau baca Quran jangan sembunyi, ayo terang-terang di Masjid Haram. Ada saya, jangan takut. Barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, lawan saya. Nah, jadi kayak kita yang punya musola atau punya madrasah atau punya pesantren, harus ada yang seperti itu, harus ada. Ada yang kayak gitu di sini, ada nggak? Harus ada. Jangan takut, ketua NU, ada saya. Perjuangan harus kayak gitu. Negara Indonesia ada TNI, siap pertahankan keselamatan negara Indonesia. Siapapun yang akan menyerang, TNI siap melawan. Gitu. Begitu pula NU, harus ada Banser yang siap. Paham betul? Itu Sayyidina Umar ngendikan apa, matur ke Rasulullah, jangan takut Rasulullah, ada saya. Jangan ngoten panjenengan. Maka sejak itu Rasulullah mendapatkan sahabat yang sangat kuat. Islam mulai berani menampakkan diri, sholat terang-terangan di masjid, baca Quran terang-terangan. Pun sausnya Kanjeng Nabi menyampaikan Al-Quran, nomor 2, langkah kedua, wa yuzakihim, membentuk akhlaknya orang Arab. Jadi ngeten nggih, akhlak riyin baru ilmu. Wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab, akhlak dulu, tazkiyatun nafas dulu, baru ilmu. Kalau ilmu disi'alah ke dulu, ini akibatnya ini. Yang korupsi wong pinter apa wong melara, wong bodoh. Nek wong bodoh nyolong sendal ning masjid, kalau wong pinter pabrik sandal. Wong bodoh nyolong ayam atau wedhus 10, wong pinter peternakan ayam, diganti namanya, dipalsukan suratnya, pindah nama. Paham betul? Nek wong bodoh arep ngerampok bank paling 10 miliar, nggo celurit, wong 10 masuk bank, todong pegawai bank, ambil uangnya 10 miliar, paling akeh 10 miliar. Nek wong pinter tanda tangan mon, tanda tangan kok. Itu wis Pertamina 300 triliun.
Orang ngerti setriliun? Setriliun ngerti ora? Setriliun 1000 miliar. Semiliar 1000 juta. Sejuta 1000. Nah Pertamina ini wong pinter-pinter korupsinya 300 triliun. Tambang timah zaman 10 tahun 256 triliun. Kementerian Kominfo 8 triliun. Kementerian Pendidikan Nadiem sangat 9,9 triliun. Meh 10 triliun kurang. Menteri Agama mbuh pira mbuh ya orang. Ayo wong pinter apa bodoh niku? Dan jenengan bodoh paling maka menurut agama Islam Al-Quran wa yuzakkihim dulu, tazkiyatun nafas, akhlak dulu. Masya Allah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Nama baik bukan karena agama, akhlak. Ada orang baru ke sini, belum pernah ke sini, yang ditanyakan bukan agamanya apa ya, ormasnya NU apa Muhammadiyah ya, partainya PKB apa Golkar ya, enggak, katanya itu. Yang ditanyakan baik-baik tidak. Ada orang mau ke sini, belum pernah ke sini, akan ke sini sekali. Yang ditanyakan orangnya baik-baik, oh baik-baik, bagus kabeh, oh terkenal namanya bagus. Nggak takon agamanya opora. Suwang suli pun sebaliknya saumpama nih. Gimana orangnya baik-baiknya di sana? Waduh hati-hati, maling kabeh nak kolongi. Saumpama jatuh namanya. Walaupun agamanya Islam, walaupun Sunnah Jamaah, tapi yang ditanyakan akhlaknya. Paham? Itu contoh kecil. Mau contoh besar? Ada negara namanya Afghanistan. Mireng negara namanya mireng. 100% Muslim. Siji mon betul wonten wong Kristen. Sukunya hanya 7. Indonesia lebih dari 400 suku itu. Madhabnya ahli sunnah 97%, 97% ahli sunnah, 3% syiah, Islam KB tapi. Perang saudara, paten-patenan, bunuh-bunuhan sesama Islam, podo-podo Islam, podo-podo warga negara Afghanistan, wis 45 tahun. Yang mati sudah 1 juta lebih. Bom meledak di jalan, bom meledak di sekolah, madrasah, di rumah sakit, di kantor, di masjid pernah bom meledak lagi sholat Jumat, di acara Maulid Nabi pernah bom meledak. Presidennya namanya Profesor Burhanuddin Robbani, hafal Quran, keluar Al-Azhar Mesir, tamatan Al-Azhar Mesir, dipateni kafir. Hafal Quran dikafir karena Presiden Burhanuddin orang gelem negara Islam, negara nasional, negara kebangsaan lah, maunya negara Islam, pateni kafir. Ono bocah wadon nembang pateni, suara wadon haram didengarkan oleh laki-laki. Jadi nembang haram, mateni orang haram. Ayo jenengan pengen beri kobetan Islam semua tuh, 100% Islam semua. Pengen buatin jalan-jalan beriko. Kulo mau diundang, pingkali bertempurun kulo bertempurun. Padahal diundang mestinya keamanan dijaga mestinya. Itu kan bertempurun. Suang sulip pun Jepang. Negara Jepang agamanya bukan Islam, bukan Kristen, agamanya Shinto. Agama kejawen lah orang kita. Tapi boten wonten copet, boten wonten jambret,
boten wonten maling, boten wonten penodong, ora ana calo. Griwon calo ten? Griwon calo ten? Pejabatnya ora ana sing korupsi, bukan takut neraka. Pejabatnya nggak ada korupsi, polisi, jaksa, hakim nggak ada korupsi, bukan wedi neraka. Orang ngerti rokok, orang Jepang orang ngerti rokok apa? Izin. Kalau saya korupsi ketahuan, saya malu, anak malu, istri malu, orang tua malu, mertua yo malu, gitu betul? Bu di Indonesia dia malu ya. Orang Jepang bukan takut azab, siksaan rokok, orang ngerti rokok, orang ngerti. Tapi izin, kalau saya korupsi lebih baik daripada malu, bunuh diri. Orang Jepang nih bu, kalau punya salah dosa itu lebih baik bunuh diri. Apa namanya? Apa kaki apa? Harakiri. Itu orang Jepang. Bersih, tertib di ibu kota Tokyo tidak ada polisi jaga jalan. Ora ono polisi ngatur jalan. Tertib semua supir itu. Orang supir melanggar. Jam berapa saja malam-malam kalau mereka pun sekawan. Mari makan tanggal 1 Oktober bagi mereka malih diundang malih. Kalau malam-malam dengan istri saya jalan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ngeri. Malam-malam jam 1 jalan pulang dari pertemuan ke hotel, aman. Ayo, pengen jalan mereka batan, pengen, padahal bukan orang Islam tuh. Maka yang mengangkat derajat akhlak, bukan agama. Paham batan? Ketika Rasulullah SAW ini, panjenengan kalau saya ceritani akhlaknya Rasulullah, siap niru ibu-ibu, siap badai niru batan, ngikuti batan. Nah siap badai niru akhlakan tak cerita kula, tak cerita. Ini orang siap buatan cerita kula buatan. Siap buatan. Pun. Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah berdua dengan Sayyidina Abu Bakar dengan rasa takut malam-malam berdua sembunyi dulu di Gua Thur 3 hari 3 malam. Baru jalan sampai ke Madinah ketika hijrah itu. Setelah 8 tahun, sudah tahun 8 Hijriah, masuk kota Mekah dengan diikuti 12.000 sahabat. Hebat betul. Hebat betul. Waktu pindah dari Mekah berdua Sayyidina Abu Bakar dengan rasa takut. Bos 8 tahun datang ke Mekah 12.000 orang Mekah ketakutan. Pasti Muhammad balas dendam, pasti Muhammad balas dendam lah, berdarah-darah besok itu. Rasulullah pagi-pagi jam 9 kira-kira waktu duha masuk kota Mekah. Beliau mengatakan al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari silaturahim, nyambung seduluran. Karena seluruh kota Mekah karo Kanjeng Nabi itu masih family semua, satu suku Quraisy, tunggal suku. Ono family dekat, ada family jauh, tapi masih family. Semua juga keturunan Quraisy. Hari ini hari silaturahim, saya maafkan, tidak ada balas dendam. Hanya begitu. Rasulullah dereng dakwah, dereng mau'idhah, dereng ceramah, orang Mekah sudah berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, berbondong-bondong semua orang Mekah masuk Islam tanpa diceramai, dereng di mau'idhoi, dereng kanjeng dereng ceramah, dereng, hanya karena memaafkan orang masuk Islam semua. Lah sifatnya Kanjeng Nabi sing kaya ngoten niku, pemaaf itu
dipuji oleh Al-Quran. Masya Allah, sing muji Al-Quran. Nek kula sing muji paling panjenengan sing muji. Sama kula kok dilem paling panjenengan. Padha karo aku panjenengan iku. Dene wa asin, sambal terasi, nek wis warem mlebu nang WC. Sama kan ya? Ya wis ora. Atau saya diancam kali panjenengan, sama kula diancam kali panjenengan dinya. Ora, saya enggak wedi. Aku ora wedi aku. Oh jenengan padha karo aku. Dene wa asin sambal terasi, nggih, sego iwak asin sambal terasi, nek suara melayunan jangan takut. Panjenengan diancam sesama manusia yang sama makannya, sama kepentingannya, jangan takut. Panjenengan dilem karo sesama manusia, jangan sombong. Sing ngelem padha karo aku, sing ngenyak padha karo aku. Paham mboten? Semuanya Ustaz nih, pengurus NU ini, Ustaz. Dihina jangan takut, dilem aja sombong. Sing ngelem karo semua padha karo awake dhewe. Doyan sego iwak asin sambal terasi nek wis wareg baru nang WC. Tapi mbok Kanjeng Nabi sing ngelem niku Allah. Coba Masya Allah. Sapa sing ngelem sapa? Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, ramah, toleran, ngepuranan, legowoan, maka mereka berbondong-bondong simpati, seneng karo awakmu melu Islam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu Muhammad kasar, sombong, congkak, go pentung, sweeping, takbir, kaya sapa iku? Ngakune turunane, ngakune keturunane, ngakune sombong, omongane kasem caci maki sana sini, Gus Dur buta mata buta hati, Said Akil bego. Kula jembego memang kula rada bego lah. Tapi nek Gus Dur dikata-katain buta mata buta hati, terima mboten panjenengan? Itu ngakune turunane Kanjeng Nabi semono ngakune. Ngalung itu gue pentung, sweeping itu artinya masuk ganggang, Masya Allah, takbir. Ini Qurannya ngomong ngoten, Qurannya ngendikan ngoten. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu sombong Muhammad, kalau kamu kasar Muhammad, gue pentung, sweeping, takbir, lan faddu min haulik, pasti orang Mekah lari meninggalkan kamu, nggak akan masuk Islam. Oleh karena itu fa'fu anhum, maafkanlah orang Mekah Muhammad. Kanjeng Nabi maafkan. Wastaghfir lahum, tidak hanya maafkan, mintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosanya orang Mekah Muhammad. Allahumma fil ahli Makkah, kanjeng Nabi ndonga. Allah fil li ahli Makkah. Ayo, wau sampean jenengan janji siap ngikutin Nabi Muhammad. Ayo. Tadi janji jenengan. Wong sing ngapusi awake dhewe 5 juta, saya maafkan. Saged? Katanya siap niru akhlak Kanjeng Nabi. Wong sing nggawa mlayu sepeda motor kula, aku maafkan. Saged? Boten nang maafkan, dungake malah wong sing nggawa mlayu sepeda motorku, muga-muga sehat walafiat dawa umure. Saged? Tadi katanya saged kan tadi. Jadi Rasulullah telah memaafkan orang Mekah, padahal dulu melempari batu kepada Rasulullah, dulu membunuh sahabat Yasir
dengan istrinya Sumayyah dibunuh, menjemur mepek sahabat Bilal di padang pasir yang panasnya 50 derajat, dimaafkan, nggak ada yang dibalas dendam, dimaafkan. Sakit buatan panjenengan, orang jawab ya Masya Allah. Sakit buatan panjenengan yang pernah nipu ngapusin gomlai sepeda motor 10 juta rupiah, saya maafkan. Saged Bu, boten hanya dimaafkan, muga-muga panjang umur, sehat afiat, segar bugar. Saged lah niki akhlak di akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula niku pernah lunga kesah negara Mali dengan 6 ormas, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Syarikat Islam, Nadwatul Matul Anwar, NU, kula sing mimpin kula. Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakau, 23 jam pesawat itu. Di ibu kota Mali namanya kota Tembakau, boten wonten rumah dikunci pintunya, boten wonten rumah dikunci jendelanya, sepeda motor ditinggal ning ngarep omah ning latar, kuncinya masih gantung. Ayo panjenengan teh mriki saum dalu-dalu omah ora usah dikunci, berani nggak ngoten? Sepeda motor ora usah mlebu nang omah, ditinggal nang latar, kuncine nggak usah dicabut. Pripun kira-kira? Kira-kira pripun? Kira-kira. Niku. Saya itu. Nggak ada sepeda motor masuk ke rumah. Mobil masuk garasi kunci gak belah motor wonten. Coba. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 atau 2013, 6 hari di sana. Hari terakhir ceramah di masjid besar di Sydney, asalnya gereja jadi masjid besar. Salat zuhur ceramah, ngobrol-ngomong sampai asar, makan sampai asar. Baru sholat asar belanja oleh-oleh ya, anduk, kaos, kenang-kenangan, dapat 1 kardus, bawa ke hotel, besok mau pulang, beresi. Setelah diberesi lali, lupa HP kemana, HP ku lali, lupa, ketinggalan embunang dewi hilang. Ya wis lah, silang ya wis, saya sudah Jakarta tuku maneh, silang ya wis. Dalu jam 9:30 ada orang ngetok pintu, saya buka, petugas hotel, kalau ana wong siji nggawa HP kula. HP Bapak ketinggalan di toko saya, ini saya kembalikan. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung pripun? Saya itu, ya Allah. Bukan hanya di toko, supir taksi pun ada barang ketinggalan akan dicari siapa dari penumpangnya, dikembalikan. Afrika, Australia. Ayo, apa kau begini coba ya? Mau kau begini coba ya? Omah harus dikunci ya. Sepeda motor gak usah mlebu nang omah latar weh. Kunci gak usah dicabut, coba kau begini ya. Niku namanya akhlak. Namanya apa? Agamane Islam kabeh, ahli sunnah kabeh, NU kabeh. Akhlaknya tinggal akhlaknya ayu. Paham? Oleh karena itu nomor 1 akhlak, nomor 1 dulu akhlak. Setelah orang Arab akhlaknya baik, yang tadinya jahiliyah, Rasulullah dibangun tazkiyatun nafas, baru wa yu'allimuhumul kitab, ilmu, baru pendidikan, ilmu pengetahuan.
banyak ilmu yang dibawa oleh Al-Quran, banyak sekali. Dengan adanya Al-Quran, orang Arab jadi pinter-pinter yang tadinya buta huruf. Paham? Waktu zaman Rasulullah masih wonten, Quran tidak ditulis. Kenapa? Karena sahabat semuanya hafal Quran. Dan hafal Quran butuh tulisan betul. Kulhu hafal kulo, lumayan kulhu, falak, nas kulo hafal. Orang butuh tulisan. Gimana? Orang sahabat semua hafal Quran, gak butuh tulisan. Nah, setelah Islam berkembang luas, Khalifah Abu Bakar punya pendapat gak mungkin orang Islam semuanya hafal Quran, gak mungkin. Maka Quran harus ditulis. Setelah ditulis, dibagi-bagi ke kota-kota. Tidak lama-lama baca Qurannya satu kota dan yang lain bentrok. Di sini ya'lamun, di sana ta'lamun. Di sini qul ala kulli syai'in qadir, di sana qadir ala kulli syai', kebalik-baliklah, bentrok. Maka zaman Sayyidina Utsman, Khalifah Utsman, Quran ditulis ulang, ditulis maneh. Yang ada di kota-kota ditarik, dibakar. Satu yang resmi. Quran Utsmani, Rasam Utsmani. Ada tulisan di Quran tuh, ada tulisannya Rasam Utsmani. Dan sejak itulah sampai sekarang Quran yang resmi tulisan ketika zaman Khalifah Utsman. Akan tetapi Quran zaman Sayyidina Utsman kulo gak ada. Saya punya fotokopinya kulo gak ada sendiri. Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman kulo mawon boten saged maca, titik boten wonten. Ba, ta, sa, nun, ya sama. Jim, ha, ho, polos. Dal, dal orang bedane. Ro, zai orang bedane, dan seterusnya lah. Maka ada seorang ulama namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, tahun swidak kali Hijriah gawe titik, ba titik siji ngisor, ta titik orang dhuwur, sa titik tiga, jim nang tengah, hak non titik, kok di atas, baru gampang maca tulisan Arab, tulisan Quran. Jasanya ulama itu, ulama bukan sahabat, bukan. Bon. Wis ana titik masih kangelan maca Quran. Maka tahun 170 Hijriah ada ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, bukan Ba'alwi, bukan Ba'alwi, bukan. Saya itu tenan. Orang guyon ora, bukan Ba'alwi, bukan. Berjasa besar gawe harokat, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Baru maca Quran gampang iki. Ono harokat, ono titik. Tapi masih banyak baca Quran salah, keliru. Orang Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, Kebumen, innallaha wasi'un ngalim. Kalau panggil saya Al-Mukarram Kiai Sangit ngakil. Maka ada orang ulama bikin ilmu supaya makhrajnya benar. Namanya ilmu tajwid tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran, tajwid. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i. Yang bikin namanya siapa? Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafatnya tahun 224 Hijriah. Ya Allah, jasa ulama jasa, Pak. Ini orang ilmu tajwid. Kita ini bacanya salah. Ilmu tajwid. Nyun sewu mboten menghina mboten. Zaman Rasulullah dari wonten ilmu tajwid. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gak ngerti itu. Hom, ikhfa, ikrab, qalqalah gak ngerti itu apa itu.
tapi baca Qurannya benar. Lah kita ingin baca Quran sing bener supaya kaya podo kaya macane Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, maka pakai ilmu tajwid. Nah beliau gak butuh ilmu tajwid, semua macamnya bener kok. Paham betul? Paham betul? Mengapa kita harus ada ilmu tajwid supaya bener podo orang Kanjeng Nabi macane? Kalau nggak ada ilmu tajwid, jasanya ulama itu kita baca Qurannya salah. Monggo saniki panjenengan Qurannya wis bagus cetakan Saudi Arabia yang dicetak atas perintah Raja Fahad, kertasnya bagus, ono titike, ono tajwide, ono harokate, tinggal panjenengan ayo belajar baca Quran. Pagi-pagi bangun tidur sedurunge rewel cerewet maca Quran dhisik. Gampang jam 10 kok. Cerewet aku nawi jam 10 wis lah. Paham mboten Bu? Paham mboten Bu? Pagi-pagi subuh nggih maca Quran dhisik ya. Sedurunge cerewet, sedurunge rewel, sedurunge apa? Bentak-bentak suami lah. Baca Quran dhisik, gampang jam 10 kok cerewet. Pun anak itu satu baru satu. Ada lagi. Ada orang baca Quran, wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah bacanya itu. Yang benar wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Ayo, hanya warasulih dan warasulah maknanya wis beda banget. Nek maca warasulih Allah boten melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau warasulah Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah juga tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahwu, mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, apa? Dan seterusnya lah. Maf'ul mutlak, maf'ul bih, maf'ul ma'ah. Sing aran ilmu nahwu sapa? Sing ilmu nahwu. Bukan Mbak Alwi. Tenang, saestu. Imam Sibaweh. Nama aslinya Amr bin Ubaid. Nama aslinya Amr bin Ubaid. Coba. Ya Allah. Lahirnya ilmu bosono Al-Quran. Tadinya nggak ada ilmu nahwu tadinya nggak ada ilmu nahwu. Waktu zaman Kanjeng Nabi betul nahwu, nggak ada mubtada. Sayyidina Abu Bakar, Umar, sahabat tangisin kuburan ditakoni misalkan Sayyidina Abu Bakar, dia ngerti betul mubtada, khobar, nggak ngerti apa itu. Karena mereka bacanya sudah benar. Kita supaya benar maka pakai ilmu nahwu supaya macane bener kaya Kanjeng Nabi, kaya para sahabat. Ngoten lho. Ono maneh tahun 99 banyak hadis palsu, bohong. Qala Rasulullah bersabda, bohong itu padahal banyak sekali hadis palsu. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil kiai namanya Syihabuddin Romahurmuzi tahun 99 Hijriah. Syekh, bisa nggak bikin ilmu menseleksi hadis? Siap, saged. Seminggu matur. Khalifah udah beres ilmunya. Namanya mustalah hadis. Gimana ilmunya gimana? Kalau hadis itu antara murid dan gurunya ketemu sahih. Misalkan kulo ngomong kata Mbah Hasyim Asy'ari, bohong saya. Karena saya nggak ketemu kalau Mbah Hasyim. Jadi kalau kulo ngomong kata Gus Dur, benar, saya ketemu dengan Gus Dur. Nomor 2 gurunya ini, Gus Durnya ini thiqah, dobit, cerdas, nggak pernah lupa. Gus Dur nggak tahu lupa orangnya. Yang ketiga gurunya thiqah, nggak pernah nyolong sendal di masjid. Thiqah namanya. Bisa dipercaya. Hal kecil pun nggak pernah melakukan dosa kecil. Yang terakhir adil, baru sahih itu. Jadi contoh kulo
ngomong kata Gus Dur itu saya itu. Satu, saya dengan Gus Dur ketemu. Dua, Gus Durnya cerdas. Tiga, Gus Dur orangnya thiqah. Keempat, Gus Dur orangnya adil, sahih namanya. Syaratnya kurang siji, mudun hadis hasan. Kurang dua, mudun meneh hadis dhaif. Faktornya apa sebabnya dhaif? Mauquf, maqtu, munqati, mursal, muallal. Panjenengan takon nang gereja. Bukan menghina, bukan menghina, takon. Jenengan menawi maca Bible iki ada riwayatnya enggak ya? Dari siapa, ke dari mana, ke siapa sampai Yesus. Ada enggak? Ayo silakan tanya. Kalau kita di Islam mau hadis satu penggal saja. Imam Bukhari An-Nafi an Salim ibn Umar an Umar. Dari Imam Nafi, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Sayyidina Umar, dari Rasulullah. Baru hadis innamal a'malu binniyat. Ya Allah, mau ngetok ke satu penggal saja dari si A, dari Rasulullah. Ini namanya ilmu mustalahul hadis. Silakan tanya nang wong Hindu, Buddha, wihara atau pagoda, danta atau biksu. Jenengan lemoco kita beri Rigveda, Mahafadzita, Ramayana, Tripitaka, ada enggak? Ini sayang dengannya dari ini, si ini dari sini, ini dari sini, terus dari Siddhartha Buddha Gautama. Ayo tanya ada enggak? Boten wonten, hanya di Islam. Loh, maka Islam Quran mengatakan wa yu'allimuhumul kitab. Al-Quran membawa ilmu. Wah, ini saya kalau cerita ilmunya enggak selesai sampai jam maghrib, pakai ilmu macam apa saja, luar biasa. Orang pertama kali ngarang ilmu hitung matematik Jabir bin Hayyan Al-Azdi, wafat tahun 1 sudah setunggal. Ilmunya namanya Al-Jabar. Duduk Amerika, duduk Eropa, Inggris, duduk wong Baghdad. Orang pertama kali ngarang menggagas angka 0 dulu kalau 10 itu X, ngertos betul, huruf X ngertos, X 10, 20 X 2, 100 X 10, X itu 100, 1000 X 100, sejuta X piro ibu? Yusuf Al-Khwarizmi gawe 0, 10 10, 100 100, 1000 1000, sejuta nolnya 6, dah beres. Dan X ini wong Islam gawe 0 niku. Yusuf Al-Khwarizmi, dokter pertama yang meneliti penyakit cacar, Abu Bakar Ar-Razi. Orang pertama kali gawe kacamata, Hasan bin Haytham. Orang pertama kali menyelidiki ruang angkasa, planet, bintang, bulan dan seterusnya, Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Orang pertama kali menciptakan ilmu ukur supaya bangunan itu sehat, miringnya sekian derajat, miringkan derajat, panjang sekian, lebar sekian, ideal sekali, Al-Bairuni. Orang pertama kali gawe pandom supaya kita tahu mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, Ahmad bin Majid. Lama-lama menjadi alat navigasi pesawat dari Surabaya mau ke Jakarta, pencet pasti ke barat, dari Jakarta mau ke Medan, pasti ke utara. Itu awal mula sing gawe niku Ahmad bin Majid. Orang pertama kali gawe alat musik organ dudu Amerika durung lahir, Abu Nasr Al-Farabi. Kula gada kitab Al-Musiqal Kubra, judulnya kitab namanya kitab The Big of Music. Kula gada kitab bagaimana cara membuat nada-nada dalam organ. Ya Allah, ternyata wong Islam biyen pinter-pinter orang kaya wong Islam saiki. Masya Allah. Nih, maka Quran mengatakan wa yu'allimuhumul kitab. Terakhir Kanjeng Nabi sampun ngajari Quran, sudah ngajari akhlakul karimah,
sudah ngajari ilmu. Satu lagi, wal hikmah. Apa hikmah itu? Nurun mubashirun yakdi mayyasha limayyasha. Nur mubashir yang Allah takdirkan kepada siapa yang ia kehendaki. Contohnya Gus Dur, contohnya waktu itu baru dioperasi kepalanya di Rumah Sakit Cipto. Di situ di kamar itu ada 5 orang, saya, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri Koperasi zaman Pak Harto namanya Subiakto Cakrawardaya. Kita orang 5 pelan-pelan, Gus Dur istirahat. Tiba-tiba Gus Dur ngendikan ngeten, mengko aku bakal dadi presiden. Kita orang 5 ini kaget. Gus Dur konslet ini Gus Dur konslet, orang waras Gus Dur. Ayo, dari mana itu? Bukan dari baca, bukan dari guru, bukan dari kiai. Nurun mubashir yakdifu lal qalbi man yasha. Langsung dari Gusti. Pernah jalan-jalan pagi, gerak badan Gus Dur, olahraga pagi-pagi, mampir teng Griya Kula. Ya minta air putih, minta istirahat, saya buka AC, tidur sare ngorok malah 20 menit bangun. Kang Said mengkonek sampeyan wis umur 56 dadi ketua umum PBNU. Betul, saya jadi ketua PBNU Muktamar Makassar usia saya 56. Ya, kata siapa itu? Jari sopi ngono, jari sopi ngono. Pak Sutarman waktu itu ajudan, pangkatnya masih kalau sekarang AKBP, kalau dulu namanya letkol, namanya dulu kalau dulu. Pak Sutarman kesampean bakal jadi Kapolda DKI, bari ikut jadi Kapolri. Yang bener Pak, jangan bercanda Pak, jangan bercanda Pak, yang bener Pak, tenang. Pak Sutarman jadi Kapolda DKI, terus jadi Kabareskrim, terus Kapolri. Masya Allah. Ayo, dari mana itu berita itu? Pak Prabowo itu orang yang ikhlas, dilengsarkan dari Pangkostrat orang lawan. Mengko bakal jadi presiden nek wis tuwa. Ayo, niku namanya hikmah, namanya wal hikmah. Gus Dur piyambak yang ngoten, Gus Dur sendiri juga gitu. Waktu dalam keadaan sakit lah, pergi ke Tebuireng. Belum sampai Tebuireng di Jombang, sakitnya kumat. Oh, kumat ya apa? Teko maneh sakitnya ngoten lho. Rumah sakit Jombang angkat tangan, bawa ke Surabaya. Di tengah jalan Mojokerto siuman ngelilir. Nang di aku iki Mojokerto Gus badhe teng Surabaya. Ora balik meneh. Aku rene arep ziarah mbahku kok, Basim. Balik lagi ke Tebuireng ziarah. Digotong-gotong. Bar ziarah Gus Dur ngomong, minggu ngarep aku gorene mana ya. Orang yang jawab karena membayangkan betapa repotnya, gotong-gotong tuh repot kan. Nggak ada yang jauh sampai Gus Dur bendu tak tongkatnya dipukul ke bumi. Keluar minggu ngarep, minggu mana aku goreng mana. Gigi siap. Minggu mana ya betul jenazahnya tanggal 31 Desember. Ayo, ngoten niku belajar konti, ngaji konti ngoten niku. Namine wal hikmah. Sayyidina Umar jadi khalifah, ada surat dari gubernur Mesir. Khalifah biasanya kalau sungai Nil surut sat orang banyune dulu sebelum Islam tandane njaluk tumbal. Bocah wedok ayu diberi perhiasan emas berlian, dilempar ke sungai, nanti airnya datang menelan anak itu. Sekarang dia Islam bagaimana? Nih? Sayyidina Umar nulis surat kepada saudara sungai Nil, kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah, kami butuh airmu.
Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin gadis cantik, nggak usah ngalir. Kami tidak butuh kamu. Dibuang dari sana ya, bawa ke Mesir ya, dibawa ke Mesir. Surat Sayyidina Umar bawa ke Mesir, dilempar ke sungai, datang airnya sampai sekarang nggak pernah surut. Ayo ngeten iki dari mana ilmu ngoten niku? Kondi ku ilmu ngoten niku? Niku namanya wal hikmah, paham? Bila monggo sedaya mawon kalau malam Jumat harus baca Maulid Nabi. Baca mboten? Baca mboten? Nggih, insyaallah barokah. Si Toto karo Sukardi dino Selasa tukaran meh paten-patenan. Bengi Jumat ketemu nang Maulid Nabi, salaman boten. Salamane masih rada asem. Malam Minggu Pak Lurah nganyare omah, nganyare rumahnya baru jadi, maca Maulid Nabi, ketemu maneh si Toto karo Sukardi, salaman maneh boten. Malam Kamis ono maneh. Pokoknya mau jamiah niku silaturahim, di samping baca sholawat pahala niki ageng barokah. Ngoten nggih. Monggo syukur-syukur burdah apal mboten burdah. Boten. Amin tadzakuri jiranim bidhi salami mazat tadam anjara min muklatim bidami amhabbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadal barku fi dhalma'i min idami fama li ainaika in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi. Amin tadzakuri jirbi salami, kenapa engkau menangis terus tiada henti-hentinya sampai-sampai air matamu bercampur darah? Apakah kamu lagi rindu, kangen, mabuk cinta pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau teringat suatu hari panas, berangin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau lagi teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta, lagi gendeng. Jawabnya, na'am sara taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansat talam talumi. Na'am, memang benar, aku lagi mabuk cinta, lagi kangen seseorang, rindu, aku nangis terus pengen ketemu karo wong iku. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kamu tidak akan menyalahkan saya. Siapa sih yang kamu rindukan, kamu tangisi siapa? Yang ku tangisi, yang ku adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin bin ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi yang sedang kurindukan, yang kutangisi, yang kucintai adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidud Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan pertolongan syafaatnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Fihr bin Ghalib bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Argu bin Falih bin Abir bin Al-Fahsyad bin Sam
bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Akhnuh bin Idris bin Milayil bin Qinan bin Anus bin Syith bin Adam alaihissalam. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini panjenengan rajin baca burdah selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teng Qur'ane wonten sing ora percaya dosa niku. Nek ora percaya nang Sunan Ampel mboten terserah. Aku ora percaya karo Sunan Ampel, ora percaya ya terserah. Tapi nek karo Kanjeng Nabi percaya wong santai dudu iku. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya kula datang ke Madinah istighfar di sebelahmu Muhammad, kemudian Rasulullah ikut memintakan ampun untuk saya, pasti Allah ngapura dosanya. Kula teng Madinah istighfar ningiringan Kanjeng Nabi ngriko, lajeng Rasulullah ikut dukung, ikut njaluke pangapura kanggo aku. Lawajadullah, lamnya lam taukid, pasti Allah ngapura dosanya kula. Syaratnya Kanjeng Nabi melu dukung, syaratnya melu njaluke pangapura, pasti Allah ngapura. Jadi artinya apa? Rasulullah diberi hak oleh Allah mendukung siapapun yang ia kehendak. Kalau Kanjeng Nabi ngendaki saya diapura, kula diapura dosanya. Senajan akas dan gede-gede dosanya. Datang Sunan Ampel, mbok menawa. Ini Qur'ane mboten wonten. Ziarah Sunan Ampel, ziarah Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, ya ning Qur'ane mboten wonten. Tapi mbok menawa man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada orang yang bisa memberi pertolongan kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah. Kalau Sunan Ampel diizinkan ya bisa, kalau Sunan Gunung Jati diizinkan ya saged. Ngoten lho. Ini Kanjeng Nabi di Qur'ane wonten, nek para wali mboten wonten Qur'ane. Tapi illa biidznih, sapa wae Sunan Ampel mendapat izin dari Gusti Allah nulung kita semua. Betul lho, dalile ngoten dalile. Sing percaya monggo, mboten percaya mboten napa-napa, ben aku tok yang percaya wis. Wong sampeyan ora percaya Kanjeng Nabi iso nyafaati, alhamdulillah ben kula tok dapat syafaat. Percaya mboten? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب الشفاعة ويرجو رحمته ورأفته. الله بحرمة هذا النبي الكريم والأصحاب والسالكين على منهاج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في خدمته ونصرته وحنا متمسكين بسنة وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. Ya Allah, beri rezeki husnul khatimah, mati cinta Rasulullah SAW. Allah akhirna ma'atul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma rizukna ziyaratahu fi kulli sanah. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami ziarah kepada Rasulullah setiap tahun. Wala taj'alna minal ghafilin anka wala anhu qudrat sanah. Janganlah kami dijadikan orang melupakanmu dan melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'al fi majlis hadza ahadan illa ghasata bima'i taubati wa dhunubi. Ya Allah, semua orang yang hadir di majlis ini Engkau siram dengan air ampunanmu dan maghfirahmu. Wasatarta biraddil maghfirati uyubah. Allahumma innahu kana ma'ana fi salatil madiyah ikhwanun manahum qada' an al-wusul ila mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi as-sa'ah wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ahsabil qubur. Ya Allah, rahmatilah kami, kasihilah kami ketika kami sudah menjadi penduduk kubur.
wa wafiqna al-amal shalih sadahu ala mamarid duhur yasqa sanahu ala mamarid duhur. Allah waj'alna li alaika dzakirin wa limaika syakirin wal yaumi liqa'ika min adz-dzakirin wa hina bi ta'atika masyghulin wa idza tawaffaytana fatawaffana ghairu maftunin wala makhdulin wahtim lana minka bi khair ajma'in. Allahumma kfina syarral zalimin waj'alna min fitri hadhihi dunya salimin. Allah waj'al hadha rasul karim lana syafi'a warzuqna bi yaumil qiyamati maqaman rafi'a. Allahumma askina min haudi nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan mari'atan lan ba'da abada wakhshurna tahta liwa'ih ghada. Allahumma fir lana bi wal abaina wal ummahatina wal masyayikhina wa syamasyaikhina wa dzawil huquqi alaina wa muslimat wal muslimat al hamil wal amwat innaka mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafir dzunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Cekap semanten mawon mugi wonten manfaatipun. Syukron wa dumtum fil khairil barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.